Saat melirik ke arah ibu, kok seperti ada yang beda. Ibu terlihat semakin mengerikan. Bulu tengkuk pun sempat meremang. Ada apa, In? Kok memandang ibu seperti itu? Tanya ibu. Anu, gak apa, Bu. Aku gelagapan mendapat pertanyaan ibu seperti itu. Indri cuma mau pamit ke pasar, mau membeli singkong. Kan ibu gak boleh makan nasi. Ujarku menjelaskan. Bang, aku pamit mau ke pasar dulu. Ujarku berpamitan. Abang juga mau ke pasar? Ada yang ingin abang beli? Ucap Bang Iwan dengan tersenyum. Bu, kami tinggal sendiri nggak apa kan, Bu? Tanya Bang Iwan. Iya. Ibu menjawab dengan suara seraknya yang sedikit menakutkan. Bang Iwan lalu mengambil Asifa dari pangkuan ibu sembari mencium punggung tangannya. Aku pun mengikuti mencium punggung tangan ibu. Kami pamit, Bu, ujarku. In, sebentar. Tolong sediakan air putih buat ibu terlebih dahulu, pinta ibu. Baik, Bu, sahutku. Aku menuju ke dapur mengambil air minum untuk ibu, sedangkan Bang Iwan dan Asifa menunggu di halaman depan. Ku ambil teko besar dan mengisinya dengan air putih, kemudian membawanya kembali ke kamar ibu dengan sebuah gelas. Saat akan masuk, mataku tertuju dengan bungkusan yang tergantung di pinggir pintu dapur. Sangat terkejut melihat bungkusan itu masih tergantung di sana. Perhatianku tertuju dengan isi di dalamnya. Isinya sudah ludes. Hanya tersisa bungkusan dan remah-remah roti. Siapa yang telah memakannya? Pikirku. Lalu tangan ini meraih bungkusan itu, dan ternyata ada lendir-lendir yang menempel di plastik hitam itu. Lendir apakah ini? Gumamku penuh kebingungan. Ku jinjing plastik hitam itu dengan jari dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Ku cuci tangan bersih-bersih agar lendir itu tak menempel di jemari. Setelah itu, masuk kembali ke kamar ibu dengan membawa teko yang berisi air putih. Mah, ayo cepetan. Bu, Indri dan Bang Iwan berangkat ke pasar dulu, pamitku. Bang Iwan memanggil dari luar. Dengan terburu-buru, aku keluar sekaligus pamit dengan ibu. Bang, ayo jalan, ujarku. Bang Iwan menyalakan skuter dan kami pun membelah jalan menuju pasar dadakan yang buka pada malam hari. Pasar yang sangat ramai, bermacam-macam dijual di sana. Tujuan pertamaku adalah membeli singkong dan umbi jalar. Selain itu, aku juga membeli jajanan khas daerah. Tiba-tiba, ada keributan di salah satu lapak tempat menjual jajanan kue khas. Loh, mana nih jualanku satu nampan? Penjual itu terlihat kebingungan. Di mana Julak menaruhnya? Tanya penjual lainnya. Di sini, ujarnya sambil menunjuk tempat di sampingnya. Semua teman sesama penjual pun ikut mencari jualan ibu itu. Bahkan mereka bingung karena tidak mungkin ada yang bisa membawa nampan berisi kue itu tanpa terlihat. Aku pun ikut menghampiri penjual kue itu. Ibu itu kelihatan sedih karena kehilangan jualannya. Maaf Julak, kenapa kau bisa hilang? Tanyaku. Entahlah nak, tadi Julak taruh di dekat kaki aja, jawab ibu itu. Kalau boleh tahu berapa kerugiannya Julak? Tanyaku lagi. Sekitar 150.000 nak, jawab ibu itu. Karena kasihan, aku pun memberi separuh dari kerugian ibu itu. Namun, tiba-tiba aku melihat sosok putih di tempat gelap, di sebuah rumah kosong dekat pasar. Entah kenapa, kaki ini melangkah mendekati sosok putih itu. Terlihat sosok itu membawa nampan berisi kue. Jangan-jangan dia yang mencuri jualan Julak tadi, gumamku. Kulihat dengan sekejap,
Makanan yang ada di tangannya langsung ludes, masuk ke dalam mulut. Aku benar-benar terkejut dan tak menyangka siapa sebenarnya sosok putih itu. Saat sosok itu berbalik arah, ternyata wajah itu seperti ibu. Hanya saja yang membedakan adalah wajah itu sedikit agak lebih besar dan lebar, serta rambutnya acak-acakan. Sedangkan ibu di rumah tidak selebar dan sebesar itu. Walau agak mulai kusut rambut ibu dan mulai agak acak-acakan. Aku terkejut, tanpa sadar aku terus mundur dan tiba saja terinjak kaki pembeli yang ada di situ. Nak, hati-hati, nanti jatuh nih jualan orang, ujar ibu tersebut. Maaf Cil, sautku. Ada apa nak? Kok wajahmu pucat? Tanyanya kemudian. Enggak apa-apa Cil, jawabku agak gugup, kemudian berlalu pergi. Sempat kulirik arah rumah kosong itu, dan di sana sudah tak nampak lagi sosok tersebut. Aku langsung mencari Bang Iwan dan ingin menceritakan semua yang kulihat. Namun hatiku berkata lain. Andai ku ceritakan semua ini, apakah Bang Iwan percaya? Tanyaku dalam hati. Aku pun akhirnya mengurungkan rencana untuk bercerita pada Bang Iwan. Biarlah semua ini jadi rahasiaku. Lagi pula, aku tak ingin Bang Iwan bersedih setelah tahu semuanya. Aku melanjutkan belanja barang-barang untuk keperluan di rumah. Apa yang tadi terjadi harus sudah dilupakan. Setelah semua kurasa cukup, aku menelpon Bang Iwan dan mengajaknya pulang. Bang, di mana menunggu? Tanyaku. Di tempat parkiran mah, jawab Bang Iwan di seberang telepon. Dengan bergegas aku menuju tempat parkiran. Kali ini rumah kosong itu terlewati kembali. Walau ada di tengah keramaian pasar, tetapi tetap saja membuat tenggukku merinding. Mencoba melirik tempat itu lagi, tak terlihat apapun di sana. Bang Iwan dan Asifa sedang asik makan es krim di tempat parkiran. Dengan wajah cemong, Asifa tersenyum melihat kedatanganku. Mah, es cim. Asifa menyodorkan es padaku. Aku hanya tersenyum, kemudian langsung menggosok wajah Asifa dengan tisu. Bang, ayo kita pulang. Kasihan ibu di rumah sendirian, ujarku. Bang Iwan hanya mengangguk dan menyalakan skuter metiknya. Kami pun pulang dengan membawa seabrek belanjaan untuk persediaan di rumah. Baru saja sampai dan akan masuk, ibu tiba-tiba memanggil. Indri, ibu mau makan, teriak ibu dari dalam kamar. Iya bu, sahutku. Bang, tolong angkatkan semua belanjaan ini, taruh di meja makan semuanya, ujarku pada Bang Iwan. Aku menggendong Asifa masuk ke kamar ibu. Ibu tersenyum, walau senyum itu terlihat semakin menakutkan. Asifa sama nenek dulu ya. Mama mau mengambilkan makan buat nenek dulu, ujarku pada si kecil. Asifa mengangguk, kemudian naik ke atas ranjang neneknya. Sementara aku langsung menuju dapur mengambil kue yang dibeli buat ibu. Mah, banyak sekali beli singkong sama ubinya, ujar Bang Iwan. Persiapan buat ibu bang, kan ibu gak boleh makan nasi atau yang banyak mengandung gula, nanti semakin tinggi gula darah ibu. Aku mengingatkan Bang Iwan. Oh iya ya, istriku emang pintar, rayu Bang Iwan sambil mencubit hidungku. Aku masuk membawa beberapa roti tawar ke kamar ibu, sedangkan Bang Iwan langsung memainkan gawainya di ruang tengah. Ini bu, roti tawarnya. Ibu gak boleh makan yang manis-manis ya. Ibu hanya mengangguk dan langsung memakan roti itu. Baru kali ini melihat ibu memakannya, aku melongo dan mataku terfokus hanya pada ibu. Ada rasa ngeri dan juga jijik melihatnya. Begitupun Asifa, dia terdiam melihat neneknya makan seperti orang kesurupan.
Roti kasur tawar sebanyak 5 buah dimakan ibu hanya dalam beberapa menit. Ibu mau minum. Ucapan ibu menyadarkanku dari kebengongan. Anu, iya bu. Kamu kenapa, Kok gugup begitu? Tanya ibu lagi. Enggak apa bu, Indri ambilkan airnya, sautku. Saat akan menuang air, ternyata air yang disiapkan sebelumnya telah habis. Indri ngambil air ke dapur dulu bu, ucapku. Aku keluar dari kamar ibu dan akan mengambil air di dapur. Terlihat Bang Iwan sedang asik bermain game di ponselnya. Kali ini dia berpindah tempat ke ruang tamu. Saat baru berdiri di pintu dapur, penghubung ruang tengah dan dapur, aku kembali melihat sosok yang mirip dengan ibu. Sosok itu mengacak-acak barang belanjaanku. Seketika aku berteriak, "Bang Iwan!" Selanjutnya aku pun tak sadarkan diri. Saat sadar, aku sudah berada di kamar. Wajah Bang Iwan tampak khawatir. Asifah pun terlihat menangis. Terus terang, walau usia Asifah sudah hampir 3 tahun, tapi ia masih menyusu padaku. Sangat sulit untuk membuatnya berhenti menyusu. Melihat Asifah sedih, aku langsung memeluknya, kemudian membaringkannya di samping dan menyusuinya. "Apa yang terjadi?" tanya Bang Iwan. "Aku melihat sosok aneh, Bang," jawabku tanpa berpikir dulu. "Sosok aneh apa?" tanyanya pola. "Ada yang mengacak-acak belanjaan dari pasar," ujarku mulai terisak ketakutan. Bang Iwan pun langsung menuju dapur dan mengecek belanjaan, ingin membuktikan apa yang telah kukatakan. Apa benar ada yang mengacak-acaknya? Tak berapa lama ia masuk kembali dengan kening berkerut, tanda merasa ada yang aneh. "Ada apa, Bang?" tanyaku. Bang Iwan memberikan ponselnya padaku. "Ini, lihatlah." Aku semakin penasaran. Dengan tangan gemetaran, ku terima ponsel itu. Saat melihat gambarnya, aku terkejut dan ikut mengernyitkan kening. "Loh, kok masih rapi seperti sebelumnya sih?" gumamku kebingungan. "Gimana? Ada yang berantakan?" tanya Bang Iwan lagi. Aku hanya menggeleng, niat ingin menceritakan apa yang telah kulihat selama ini. Akhirnya kurungkan. Takutnya Bang Iwan tak percaya dan akan membenciku apabila diceritakan semua. Apalagi ibu seorang guru ngaji, gak mungkin kalau sosok itu adalah ibu. "Kamu kenapa sih? Kok bisa pingsan gitu?" tanya Bang Iwan lagi. "Mungkin capek aja, Bang." Akhirnya aku berbohong apa yang telah dilihat barusan. "Ya sudah, kamu beristirahat aja dulu. Sekalian tidurkan Asifah, biar abang menyimpan belanjaan di lemari." "Iya bang, jangan lupa tanyakan ibu ingin makan atau enggak," saranku padanya. Bang Iwan pun keluar dari kamar, sedangkan aku menyusui sekaligus menidurkan Asifah. Masih terasa jelas saat melihat sosok itu mengacak-acak belanjaan kami dari pasar di atas meja. Siapakah sebenarnya sosok itu? Karena lelah, akhirnya tertidur bersama Asifah. Aku terbangun ketika mendengar dengan jelas suara sendok beradu di atas piring. Terfikir, mungkinkah Bang Iwan sedang makan di dapur? Karena tadi memang tidak sempat makan malam. Benar, Bang Iwan tidak berada di sampingku. Aku melangkah keluar kamar dan menuju dapur. Namun aneh, Bang Iwan pun tak kujumpai di sana. Lalu, apakah yang barusan terdengar hanyalah ilusi semata? Aku bergidik ketakutan dan langsung berlari ke kamar untuk melanjutkan tidur. Aku tidak lagi menemui hal-hal yang aneh lainnya. Lagi-lagi, kejadian aneh terulang. Bang Iwan sedang tidur di samping Asifah. Bukankah barusan Bang Iwan tidak ada di kamar? Kepala pun terasa berdenyut kencang mengingat kejadian aneh yang menimpa.
Segera aku kunci pintu kamar dan langsung berbaring di samping Asifa, melanjutkan tidur yang sempat terganggu. Baru saja terlelap, adzan subuh sudah berkumandang. Kugoyangkan tubuh Bang Iwan agar bangun dan segera melaksanakan sholat 2 rakaat. "Bang, bangun, sudah subuh, cepetan sholat sana." Bang Iwan terlihat menggeliatkan tubuhnya, seakan enggan untuk bangun. Walau sedikit agak malas, aku melangkahkan kaki ke dapur. Saat akan masuk ke kamar mandi, terlihat Bang Iwan sudah keluar dari sana. "Loh bang, kan abang masih di tempat tidur," ujarku. "Apaan sih? Aku udah bangun duluan dari kamu. Tadi rencananya setelah mandi, baru membangunkanmu," jawab Bang Iwan yang membuatku tampak kebingungan. "Cepat mandi, setelah itu baru sholat." Sebenarnya Bang Iwan yang asli yang mana sih? Gumamku sembari bergidik. Kejadian semakin hari semakin aneh. Apakah aku harus menemui Ustadz dan menceritakan semua keganjilan ini? "Indri, cepat kemari," Bang Iwan berteriak dari dalam kamar ibu. Aku langsung berlari menemui Bang Iwan yang berteriak. Dari nada suaranya dia seperti dalam kecemasan. Sesampai di kamar ibu, aku terkejut. Sepertinya ibu kesusahan dalam bernafas. Matanya melotot, lidah terjulur, dan wajahnya seperti tambah melebar. "Indri, cepat panggil Pak Ustadz," ujar Bang Iwan. Dengan secepatnya aku raih jilbab dan memasangnya. Kemudian berlari ke masjid yang tidak jauh dari rumah untuk menemui Ustadz dan meminta bantuannya. Sesampainya di masjid, para jamaah baru saja selesai sholat subuh dan masih melakukan zikir. "Assalamualaikum, Pak Ustadz. Maaf mengganggu. Saya mau minta tolong. Ibu mertua lagi kritis. Kami kebingungan," ujarku. "Waalaikumsalam," saut Pak Ustadz dan para jamaah. Melihat kebingunganku, Pak Ustadz meminta salah satu jamaah menggantikannya, kemudian mengikutiku menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Ustadz langsung kuantar ke kamar ibu. Dan astagfirullah, Pak Ustadz mengucapkan istighfar karena terkejut melihat keadaan ibu. Mata melotot seperti ingin keluar karena mata itu sudah terlalu cekung. Mulut menganga dan mengeluarkan suara yang tak enak. Suara yang tertahan di tenggorokan dan seperti suara sapi yang habis disembelih. Tubuhnya pun kejang-kejang dan tangannya memegang pada leher. "Sejak kapan ibumu seperti ini?" tanya Pak Ustadz. "Sudah hampir 1 minggu ibu seperti ini Pak Ustadz. Tapi ini yang lebih parah," jawab Bang Iwan. "Apa kalian tahu penyebab seperti ini?" "Gak tahu. Ibu dari dulu hanya seorang guru ngaji. Lagi pula ibu selalu patuh pada ayah. Itulah saya heran kenapa bisa seperti ini." Bang Iwan terlihat sangat sedih melihat keadaan ibu. Pak Ustadz kemudian meminta segelas air untuk diberikan kepada ibu. Aku bergegas ke dapur mengambil air yang diminta Pak Ustadz. Setelah itu menyerahkannya kepada beliau. "Kalau bisa, panggil saudara kalian agar berada di sini sebelum terlambat," ucap Pak Ustadz kemudian. Aku baru teringat dengan itu semua. Kenapa tidak dari tadi menelpon mereka? Bukankah mereka juga anak-anak ibu? Kurai gawe dan mencari nama mereka di kontak ponsel. Telepon tersambung. Agak lama telepon baru diangkat Bang Andi. "Halo, assalamualaikum Bang." "Waalaikumsalam. Ada apain?" "Abang bisa nggak ke rumah Indri segera? Ibu kritis Bang." "Gak bisa, abang sibuk." Ketus sekali Bang Andi menyaut, padahal yang sakit ibunya. "Oh gitu ya Bang. Tapi..." Telepon langsung diputus oleh Bang Andi. Aku hanya mengelus dada dengan perlakuannya. Tak menyerah, aku menelpon Kak Ima, berharap dia bisa datang,
karena yang sakit adalah ibunya. Ada apain? Terdengar suara Kak Ima seperti malas menerima telepon dariku. Ibu kritis kak, bisa kesini nggak? Nggak bisain, aku sangat sibuk. Kamu aja yang merawat ibu, ujarnya lagi. Tapi ibu sedang kritis kak. Malesin, sebenarnya kami malu dengan penyakit ibu yang aneh itu. Jawaban Kak Ima semakin membuatku mengelus dada. Air yang menggenang di pelupuk mata ini akhirnya jatuh. Nanti kalau ibu sudah meninggal aja kami ke rumahmu. Astagfirullah kak, jangan seperti itu. Tapi tiba-tiba sambungan telepon diputus dari seberang sana. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya.